Untuk memulai presentasi, saya serahkan kepada moderator. Oke, saya Faizal Akmal. Di sini saya sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Fatur Rahman dan Erika tentang penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi serta peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Selanjutnya boleh di-share screen terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Fatur Rahman, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi serta peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam, edukasi penanggulangan kebencanaan perlu dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan pendidikan formal dan informal. Adapun sasaran pendidikan kebencanaan sesuai dengan yang disampaikan resolusi Belgrade International Conference on Environmental Education diuraikan sebagai berikut. A. Kesadaran membantu individu atau kelompok untuk memiliki pemahaman terhadap lingkungan. B. Pengetahuan membantu individu atau kelompok sosial memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi di alam. C. Sikap membantu individu atau kelompok sosial memiliki nilai sosial serta rasa peduli terhadap lingkungan. D. Keterampilan membantu individu atau kelompok sosial mengevaluasi persyaratan lingkungan dengan program pendidikan ekologi, politik, ekonomi, estetika, dan pendidikan. Peran serta membantu individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, dan kepercayaan, dan aturan khusus, bahkan syair atau lagu kebudayaan tertentu. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain: A. Nyambuk gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing atau Sengkedan di Bali. Sistem pertanian dengan karasada yang dapat mencegah tanah longsor. B. Kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat dalam kegiatan peradangan tidak mengenal sistem tebas bakar. C. Sembong dalam cerita rakyat Aceh, yaitu menyerukan warga untuk lari ke bukit ketika gempa terjadi. D. Tradisi tanah bulan suku Dayak di Kalimantan yang melarang penduduk untuk membakar hutan, menebang pohon, atau merusak hutan. Subak di Bali yang mengelola irigasi untuk sistem perairan dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan alam dan Tuhan. Penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh
Teknologi modern dalam penanggulangan bencana adalah modifikasi cuaca yang sudah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Indonesia yang rawan terhadap tsunami membuat ahli teknologi menciptakan alat pendeteksi gelombang yaitu Indonesian Tsunami Early Warning System yang di dalamnya terdiri dari seismograf yang dioperasikan oleh BMKG. Selanjutnya dilanjutkan oleh Erika. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana di Indonesia. Terkait dengan penanggulangan bencana alam, masyarakat sangat berperan penting dengan memenuhi semua kewajiban dan haknya. Hak setiap anggota masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Yang kedua, mendapatkan informasi tertulis maupun lisan tentang informasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang keempat, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, setiap orang berhak menerima ganti kerugian atas bencana kegagalan konstruksi. Sementara itu, kewajiban setiap orang adalah menjaga kehidupan sosial yang harmonis, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang valid pada publik tentang penanggulangan bencana, dan menjaga keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengatasi dan mengurangi resiko bencana, baik melalui fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. Yang kedua, memberikan usulan atau pendapatan untuk mengurangi resiko bencana. Yang ketiga, peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. Dan yang terakhir, menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. Terima kasih kepada kedua pembicara kita pada hari ini, yaitu Fatur dan Erika. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang mempunyai pertanyaan, boleh diajukan. Oke, Assalamualaikum anakku sekalian. Salam, Pak. Oke, Bapak izin bertanya ya, atau sekedar memancing dari teman-teman kalian. Oke, ini penyaji atau kelompok penyaji tadi menyampaikan beberapa bencana. Bapak tertarik di slide yang terakhir. Coba dimunculkan slide terakhir sebelum thank you. Oke, ya. Di situ ada beberapa aktif atau partisipasi ya. Pertama ingin Bapak tanyakan ke kelompok penyaji, di sekitar kalian, Bapak nggak mau jauh-jauh ya ke yang lain, di sekitar kalian ada nggak bencana yang perlu kita ikut andil di dalamnya sebagai generasi muda? Ya, Bapak ingin bertanya nih, sekitar kalian mengkaji nggak bahwa ada bencana nggak di sekitar kalian, yang bencana itu kita salah satu generasi muda perlu ikut andil di dalamnya. Lalu apa kearifan lokal untuk menanggulangi bencana tersebut yang ada di sekitar? Oke lah, kalau di sekitar kalian mah terlalu beda-beda, tapi kalau kamu masih di sekitar Cikarang Baru atau di sekitar sekolah, kita sekolah lah minimal. Ya, itu pertanyaannya pertama, ada tidak? Kalau ada, ya bentuk kontribusi kita sebagai pelajar apa kira-kira? Ya, seperti apa? Lalu kearifan lokal apa yang bisa kita kita bisa laksanakan? Oke, itu aja deh pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Boleh kepada pembicara untuk dijawab pertanyaannya.
Moderator jangan lupa ya menuliskan tadi pertanyaannya, nanti dijadikan sebagai notulen ya, atau hasil atau laporan pada presentasi atau seminar yang sekarang dilaksanakan. Baik, Pak. Banjir, Pak. Oke, banjir. Sekarang bagaimana banjir itu kontribusi kita sebagai generasi muda paling sederhana? Memulai buang sampah di tempatnya. Ya, terus? Jadi tidak membuang sampah di ini ya, di saluran air atau di Iya. kali gitu ya. Ya, oke. Iya, Sekarang Pak. apa nih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar? Tadi udah ya apa yang bisa dilakukan ini. Nah, sekarang tadi kontribusinya gimana kontribusinya? Dengan membantu korban yang terkena kebanjiran, Pak, dengan cara menggalang dana. Betul, boleh terus. Membuat brosur atau pamflet atau pengumuman di sekitar sungai, jangan membuang sampah di sini, bisa nggak kita laksanakan? Minimal itulah yang bisa kita bisa gitu ya. Nah, sekarang terakhir, bentuk kearifan lokal apa kira-kira yang bisa kita laksanakan atau yang terlihat di sekitar tempat itu kearifan lokal. Tadi kan kearifan lokal sangat menarik ya. Seperti di mana di daerah Bali dengan daerah Bali itu dari mana yang tidak boleh apa. Nah, sekarang kira-kira ada nggak kearifan lokal untuk menanggulangi itu semua? Universitas Pendidikan Ganesha, Bandung apa Jogja? Membuat atau mengajak suatu himpunan untuk membersihkan kali atau selokan setiap bulannya. Oke. Itu bentuk kearifan. Sekarang tadi kearifan itu apa sih? Lahir dari sebuah kebudayaan atau kebiasaan di suatu tempat sehingga menjaga lingkungan. Ya, itu kearifan yang Bapak pahami ya. Mohon dikoreksi nih penyaji nih. Ya, kelompok penyaji. Bapak bicara bukan orang per orang ya. Bukan Fatur Rahma atau bukan Erika, tapi satu kelompok 4 orang itu. Silakan saling mengingatkan. Nah, benar nggak kalau Bapak bilang bahwa sebuah kearifan lokal itu lahir dari kebiasaan yang bagus untuk menjaga lingkungan? Betul nggak? Nah, tadi pertanyaannya, ada nggak kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah yang lahir dari kebiasaan? Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di sekitar sekolah itu kebanyakan itu lahir dari berbagai budaya yang ada atau pendatangnya. Apa nggak sebelum itu udah ada belum? Kayaknya sulit deh kalau ada kearifan lokal ya ada sih ada, cuman kayaknya ya kalau ada sangat sulit. Betul nggak nih penyaji? Betul, Pak. Ya artinya untuk membentuk itu bukan setahun 2 tahun loh. Kearifan lokal itu terjadi karena kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun. Artinya daerah tersebut emang pertama daerah yang kental dengan kekeluargaannya. Ya berarti dari desa ya. Sedangkan di daerah kita, waduh, kayaknya agak sulit untuk itu bisa terjadi. Oke, benar. Kalau Bapak berpikir memang belum ada lah kearifan lokal yang lahir secara tradisional. Tapi kalaupun ada, ya harus dibuat dalam waktu yang panjang. Oke, itu aja sedikit dari penjelasan Bapak ya untuk masalah kearifan lokal memang masih ada di beberapa daerah saja. Kalau untuk kota kearifan lokal kayaknya sudah mulai memudar
Kalau nggak dikekang dengan hukum, nggak akan muncul. Karena individualisme sangat kental. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Terima kasih sudah menyajikan. Oke, dari yang lain, dari peserta yang lain. Silakan, Bapak mute dulu. Boleh yang lain jika ada yang mempunyai pertanyaan boleh diajukan. Gimana untuk peserta yang lain? Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Ini siapa yang share link absennya? Ayo sambil nunggu sambil nge-share link absen. Gimana kepada peserta yang lain? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Karena link Zoom sisa sebentar lagi. Saya mau bertanya. Boleh, silakan diajukan pertanyaannya. Kira-kira dari umur berapa sih edukasi tentang penanggulangan itu diberitahu? Boleh diulang pertanyaannya? Kira-kira dari umur berapa sih edukasi tentang penanggulangan itu diberitahu? Ya, terima kasih kepada Nanda yang sudah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya boleh dijawab oleh Erika. Bisa dimulai dengan usia dini ya.
kan di sana adanya cuma BPN Konseling Islam. Oke, kayaknya cukup ya. Terima kasih karena memang dalam anggaran free. Jangan lupa rekaman, link, player, terus laporan, link YouTube maksudnya di ini upload boleh. Dari sekarang kalian upload, serahkan tugasnya. Oke, sedikit menambahkan dari pertanyaan tadi, sejak kapan? Sejak usia dini, sejak usia SD, kenalkan ya tentang kebencanaan yang ada di sekitar, bagaimana itu ada gempa, bagaimana menanggulangi gempa, bagaimana menghadapi gempa, itu harus sudah mulai dipelajari oleh peserta didik mulai dari SD bahkan dari TK. Misalnya kalau terjadi gempa apakah harus keluar atau di bawah meja, itu harus ada pelajarannya. Kalau banjir bagaimana, itu tidak mesti harus dipelajari dari sejak dini. Nanti kita semakin besar, semakin tahu, dan kita tidak panik. Dan intinya kita sebagai generasi muda harus bisa tahu dan bisa meneruskan pelajaran ilmunya kepada yang lain. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih sudah bisa mengadakan awal nih. Bapak lihat yang lain belum nih. Bahkan kelas yang awal aja 11 IPS 4 belum mulai, kalian 11 IPS 5 sudah mulai cakep, luar biasa. Cuman nanti ke depan harus lebih bagus lagi. Ya, artinya nih para peserta nih yang mengunjungi atau yang hadir, tolong dimantapkan lagi ya. Terus kalau masalah merekam agak sulit, Bapak sudah kasih link namanya loom.com, yaitu bisa merekam kegiatan Zoom meeting kita tanpa di Gmeet. Kalau di Gmeet sudah mulai tidak menyediakan beberapa rekaman atau tidak menyediakan fitur rekaman. Oke, terima kasih semuanya anak-anakku. Terima kasih untuk kelompok Fatur Rahman, Akma, Jessica, Erika. Ya, satu lagi siapa? Fatur Rahman, Berempat, Pak. Akma, ya, Fatur Rahman, Akma, Jessica, terus satu lagi siapa? Erika, Pak. Erika, Pak. Erika. Jessica, Erika. Oke, itu aja deh Bapak. Bisa langsung kalian selesaikan tugas kalian hari ini, juga upload di YouTube, linknya sertakan. Dan ingat, bukan satu kelompok satu ya. Semuanya harus ngupload. Mulai tadi 4 itu harus upload. Mulai DPPT-nya, lalu player-nya, terus notulennya atau laporannya, sampai dengan link. Oke, itu aja. Bapak mohon izin untuk live. Terima kasih sudah bisa mengundang Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Silakan. Ya, Pak. Oke, untuk selanjutnya, karena acara sudah selesai, saya kembalikan kepada MC. Demikianlah dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.